Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Melia Putri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah Pascasarjana UHAMKA. Video ini saya buat dalam rangka untuk menyelesaikan tugas mata kuliah ICT yang diampu oleh Bapak Heri Mulyono PhD. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang semiotika sosial dan juga penerapannya dalam evaluasi teknologi pembelajaran. Berikut adalah video pemaparan dari saya. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang semiotika sosial dan penerapannya dalam evaluasi teknologi pembelajaran. Sebelum kita masuk ke semiotika sosial, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat tentang semiotik. Teori LFS atau teori linguistik fungsional sistemik menyatakan bahwa bahasa terdiri atas sistem arti, bentuk, dan juga ekspresi. Nah, hubungan ketiganya antara arti, bentuk, dan ekspresi ini merupakan sebuah semiotik. Apa itu semiotik? Semiotik merupakan kajian tentang sistem tanda dan pemakaiannya. Sedangkan semiotik ini terdiri dari dua komponen, yaitu arti dan juga ekspresi. Berbicara tentang arti dan ekspresi, ada tiga hubungan antara arti dan ekspresi. Ada hubungan ikonik, indeks, dan juga simbol. Yang pertama, kita bahas tentang realisasi ikonik. Nah, di dalam realisasi ikonik ini, sifat arti atau rujukan terrealisasi hampir seperti bentuk aslinya di dalam ekspresi. Jadi, arti direalisasikan hampir secara utuh ke dalam sebuah ekspresi. Kemudian, realisasi yang kedua yaitu realisasi indeksikal. Jika tadi di dalam realisasi ikonik, arti hampir sepenuhnya direalisasikan secara utuh ke dalam sebuah ekspresi, nah di realisasi indeksikal ini hanya sebagian saja sifat atau hakiki realitas terwakili, realitas arti terwakili dalam sebuah ekspresi. Jadi hanya sebagian. Kalau yang ikonik tadi hampir seluruhnya atau secara utuh. Kemudian yang terakhir ada realisasi simbolik. Dalam realisasi simbolik ini tidak menunjukkan sifat atau hakiki arti atau rujukan atau biasa kita sebut dengan sifat arbitrar atau manasuka. Jadi jika ikonik ini secara utuh, indeksikal secara sebagian, kalau misalnya realisasi simbolik ini tidak menunjukkan sifat atau hakiki arti atau rujukan yang biasa kita sebut dengan arbitrar atau manasuka. Nah, ini adalah ketiga hubungan antara arti dan juga ekspresi. Setelah mempelajari secara singkat apa itu semiotik dan hubungan antara arti dan juga ekspresi, kita masuk ke dalam semiotika sosial. Semiotika sosial ini merupakan semiotik bahasa yang terdiri atas tiga bagian, yaitu arti atau semantik, bentuk atau leksikogrammar, dan juga ekspresi atau fonologi atau grafologi. Jika semiotik yang biasa tadi hanya terdiri dari dua bagian, yaitu arti dan ekspresi, semiotik sosial ini terdiri dari tiga, arti, bentuk, dan juga ekspresi. Jadi ada tambahan bentuk di dalamnya. Nah, kajian semiotik ini mencakup hampir semua disiplin ilmu, bidang kehidupan, atau lingkup yang luas. Jadi dapat diartikan bahwa semiotik sosial ini dapat diterapkan di berbagai disiplin ilmu, di berbagai bidang kehidupan, dan juga di lingkup yang luas. Nah, bidang ilmu atau disiplin ilmu yang mampu menerapkan semiotik sosial ini antara lain adalah bidang pendidikan. Setelah ini saya akan memberikan contoh semiotik sosial yang saya terapkan di dalam bidang pendidikan. Selama masa pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan secara daring atau secara online. Nah, aplikasi atau platform yang saya gunakan dalam pembelajaran yaitu Microsoft Teams. Ini adalah contoh ya yang saya gunakan. Ini ada nama kelasnya Bahasa Indonesia 9B. Nah, semiotik sosial apa saja yang ada di dalam sini?
Kita mulai dari atas, yang pertama yaitu tugas 1 teks laporan percobaan. Ini juga merupakan sebuah tanda yang digunakan di dalam bidang pendidikan. Jadi ketika kita memberikan pembelajaran atau penugasan kepada siswa dan memberikan title atau judul tugas 1 teks laporan percobaan, siswa dengan hanya membaca ini saja sudah tahu bahwa akan ada penilaian dari gurunya tentang teks laporan percobaan yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian, ketika dibuka akan muncul instruksi untuk menyimak sebuah video. Jadi, sebetulnya semiotika sosialnya ada di sini, di logo ini, di lambang video ini. Sebenarnya tanpa harus membaca pun, siswa nantinya akan tahu ya bahwa sebelum mengerjakan tugas, mereka harus menyimak terlebih dahulu video yang diberikan oleh gurunya untuk dapat menjawab soal yang nantinya akan diberikan. Kemudian setelah menonton atau menyimak dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya, di sini ada poin atau angka 100 ya. Artinya, ini juga termasuk semiotika sosial, ketika si anak mampu mengerjakan tugas ya untuk menyimpulkan tujuan, alat dan bahan, langkah, hasil, serta kesimpulan dengan baik, anak akan mendapatkan nilai 100. Jadi, tanpa harus dijelaskan ketika si anak melihat nilai ini, jadi jika mereka mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan teliti, mereka akan mendapatkan nilai sempurna, yaitu nilai 100. Ini juga termasuk contoh dari penerapan semiotika sosial di dalam bidang pendidikan. Kemudian di sini ada batas waktu, yaitu 15 Agustus 2020, artinya si anak hanya bisa mengerjakan di bawah waktu ini, di bawah jam 12 malam pada tanggal 15 Agustus 2020. Lewat dari itu, kalau di sini saya tetap bisa mengumpulkan, tapi nanti nilainya akan berkurang, seperti itu. Jadi tidak perlu diberikan penjelasan, anak sudah paham bahwa batas pengumpulannya yaitu 15 Agustus pukul 23.59. Lewat dari jam itu tetap bisa mengumpulkan dengan catatan nilai akan berkurang. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu penerapan atau pengaplikasian semiotika sosial di dalam bidang pendidikan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Itulah tadi video singkat yang telah saya paparkan mengenai semiotika sosial dan juga bagaimana penerapannya dalam evaluasi teknologi pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.